Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, sebab Ia tidak membiarkan aku seorang diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menjalani hari ini. Kita melakukan berbagai aktivitas, pekerjaan atau pelayanan sepanjang hari ini dengan kesadaran mendalam seperti yang dimiliki Yesus, bahwa kita tidak sendirian, sebab Tuhan selalu menyertai kita, sebab Tuhan selalu bersama kita. Dan inilah kekuatan kita untuk menjalani hidup sehari demi sehari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Yesus menghendaki agar kita, para murid-Nya, hidup dalam damai sejahtera, sebab Dia sendiri adalah damai sejahtera itu. Namun dosa selalu menggerogoti damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Maka mari mengawali perayaan Ekaristi ini dengan rendah hati kita mohon kerahiman Allah agar kita kembali diperdamaikan antara Allah dan kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang ke dunia agar kami beroleh damai sejahtera dalam Engkau. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat kebangkitan Putra-Mu, maka curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam hidup yang suci. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat, dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mendengar hal itu,
Mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukaria. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Tuhan. Bait Alleluia, 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 Alleluia. Haleluya, 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 haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa Ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang Engkau berkata-kata terus terang, dan Engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya akan datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan Aku seorang diri. Namun, Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia."
Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu salam pembuka di awal misa, imam berkata, Tuhan bersamamu. Sebelum Injil dibacakan, imam berkata, Tuhan bersamamu. Di tengah misa, sebelum prefasi, imam berkata, Tuhan bersamamu. Dan di akhir atau menjelang berakhirnya misa, imam berkata sebelum menyampaikan berkat, Tuhan bersamamu. Seruan seperti ini selalu diucapkan dalam misa kudus. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya memiliki self-awareness, kesadaran diri yang penuh bahwa Tuhan selalu bersama Anda dan saya, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini Yesus berkata, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Seruan seperti ini bukan untuk pertama kalinya dikatakan Yesus kepada para murid sebelum berpisah dengan mereka. Sebab pada bab sebelumnya, masih dalam Injil Yohanes, bab 8 ayat 29, Yesus sudah berkata, Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, sebab Ia tidak membiarkan aku seorang diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menjalani hari ini. Kita melakukan berbagai aktivitas, pekerjaan atau pelayanan sepanjang hari ini dengan kesadaran mendalam seperti yang dimiliki Yesus. Bahwa kita tidak sendirian. Sebab Tuhan selalu menyertai kita, sebab Tuhan selalu bersama kita, dan inilah kekuatan kita untuk menjalani hidup sehari demi sehari. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Antifon komuni. Kamu takkan kutinggalkan sebagai yatim piatu. Aku akan kembali dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup kami, Engkau telah menyegarkan umat-Mu dengan sakramen Ekaristi. Semoga kami yang telah menyambut Yesus Putra-Mu menyadari bahwa Ia senantiasa tinggal bersama kami, menyertai kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dan segala aktivitas karya dan pelayanan sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.